Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat. Ya, alhamdulillah jika kalian dalam keadaan sehat ya. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Saya persilahkan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Tetap semangat ya. Masih semangat? Masih, Pak. Ya, alhamdulillah. Untuk pembelajaran pada hari ini ya, Bapak akan menyampaikan materi mengenai teks prosedur ya. Akan saya tampilkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Sudah terlihat belum di tampilan layar kalian? Belum. Pak. Sekarang sudah? Belum. Belum. Ya. Nah, ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teks prosedur, di mana kompetensi dasarnya untuk KD pengetahuan itu menganalisis informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya ya, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat baik secara lisan dan tulis. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya untuk KD pengetahuan itu ada 4. Yang pertama, memahami isi teks prosedur. Kemudian yang kedua, menjelaskan teks prosedur. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang keempat, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Setelah indikator pencapaian kompetensi, di bagian akhir itu ada indikator pencapaian kompetensi keterampilan. Ya, ada 2. Yang pertama, membuat pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Kemudian melengkapi teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Kemudian diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir ya, kalian itu bisa memahami isi teks prosedur, kemudian kalian bisa menjelaskan pengertian dari teks prosedur. Yang ketiga, kalian bisa mengidentifikasi pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur. Yang ketiga, kalian bisa mengidentifikasi pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur. Yang keempat, kalian dapat menganalisis pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur. Yang kelima, kalian bisa membuat pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Yang terakhir, kalian bisa melengkapi teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Itu ya, itu mengenai kompetensi dasar, kemudian indikator dan tujuan pembelajaran pada pertemuan pada kali ini ya. Itu kemudian dalam teks prosedur ya, sehari-hari kalian pasti melakukan aktivitas ya, entah itu melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu atau membuat sesuatu, di mana secara tidak langsung kalian sudah pernah melaksanakan aktivitas yang ada kaitannya dengan prosedur ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan sehari-hari itu pasti ada kaitannya dengan
cara atau langkah-langkah, entah itu kalian membuat minuman, membuat makanan, menggunakan alat dan sebagainya. Itu ya. Kemudian untuk selanjutnya Bapak akan menampilkan sebuah gambar. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya. Itu menurut kalian gambar apa itu? Komputer. Ya, itu gambar komputer ya. Nah, ketika kalian menggunakan komputer ya, itu pasti ada caranya, ada prosedurnya, ada tata cara, ada langkah-langkahnya ya. Tidak langsung kalian menggunakan, kalian nyalakan terus jadi paket, tidak. Ada tahapan-tahapannya ya. Tahapan yang pertama apa kira-kira ketika akan mengaktifkan komputer? Ada yang tahu? Ketika akan mengaktifkan komputer, yang pertama kali dilakukan itu apa? Sama halnya ketika kalian praktek kejuruan di lab akuntansi, yang pertama kalian lakukan ketika mengaktifkan komputer, yang pertama kali adalah Mengaktifkan komputer. iya, yang pertama kali adalah menekan tombol power di bagian CPU, kemudian di bagian monitor. Setelah itu sambil menunggu komputer booting atau proses ya, dalam proses kemudian setelah itu apa, akan terlihat tampilan Windows di komputer. Setelah itu komputer bisa digunakan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ini gambar apa? Blender. Nah, Blender, Pak. ya blender. Cara menggunakannya bagaimana? Apakah langsung dinyalakan seperti itu atau bagaimana? Tidak. Nah, yang pertama kali dilakukan itu apa? Menghubungkan dengan Stop kontak. Ya betul, Stop kontak. menghubungkan ke stop kontak. Kemudian setelah itu bagaimana? Masukkan bahan yang mau di blender, Ya. yang akan di blender. Masukkan bahan yang akan di blender, kemudian tutup bagian atasnya. Setelah itu baru ditekan tombol sesuai dengan kebutuhan, artinya diatur kecepatannya. Itu ya. Iya, Pak. Ya, berdasarkan tadi mengenai gambar komputer dan blender ya, secara tidak langsung kalian sudah bisa bisa menganalisis, bisa memahami terkait dengan komputer, itu tahapan-tahapannya, langkah-langkahnya bagaimana, kemudian blender ya, ketika digunakan itu tahapannya apa saja, urutannya apa saja, itu sudah bisa kalian gitu ya. Nah, dalam pembelajaran teks prosedur ini itu sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita ya. Artinya setiap hari kita pasti melakukan aktivitas yang ada hubungannya dengan alat atau benda. Misalnya saja ketika kita menggunakan kipas angin ya, menyalakan kipas angin, pasti ada apanya? Ada tahapannya, ada langkah-langkahnya. Ketika menggunakan laptop, komputer, blender, mesin cuci, pasti ada tahapannya, ada urut-urutannya. Jadi materi teks prosedur ini itu sangat penting, sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Artinya bisa kalian aplikasikan materi ini untuk kehidupan kalian sehari-hari. Seperti itu ya. Kemudian untuk selanjutnya nanti dalam teknis pembelajaran kali ini ya, Bapak akan menyampaikan materi, kemudian kalian mengerjakan latihan soal melalui Google Form
link soal sudah saya share di grup WA dan Google Classroom ya. Kemudian untuk kegiatan keterampilannya kalian nanti menulis teks prosedur cara membuat masker dari kain perca ya. Yang pertama, Bapak akan menyampaikan materi. Sudah terlihat? Sudah. Ya. Untuk suara bisa terdengar dengan jelas ya. Suara saya bisa terdengar? Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Ya, saya mulai. Jadi materi pada kesempatan kali ini adalah teks prosedur kompleks ya. Selanjutnya, sudah terlihat tampilannya? Itu ada sebuah contoh teks prosedur. Kira-kira itu prosedur dalam kegiatan apa? Membuat ATM. Ya, betul. Teks prosedur ya, atau prosedur cara membuat ATM itu ada tahapan-tahapannya, ada langkah-langkahnya ketika akan membuat ATM ya. Kemudian yang selanjutnya ini prosedur dalam kegiatan Cara membuat sapu menggunakan botol bekas. Iya. Ini apa sih, Pak, sapu itu? Iya, betul sekali. Ini betul. Ini botol bekas yang dibuat kerajinan berupa sapu. Jadi kalau kalian punya botol bekas jangan dibuang, tetapi dimanfaatkan ya. Bisa untuk membuat sapu, bisa membuat tempat pensil ya, dan sebagainya. Seperti itu ya. Nah, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai pengertian dari teks prosedur ya. Teks prosedur itu teks yang berisi mengenai cara, tujuan dalam membuat atau melakukan sesuatu sesuai dengan sistematis ya. Kemudian selanjutnya cara yang disajikan dalam langkah demi langkah secara berurutan agar pembaca mampu mengikuti ataupun tutorial yang disajikan. Kemudian ciri-ciri teks prosedur yang pertama dilihat dari isinya, terdapat bagian pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Yang kedua dilihat dari bahasanya, banyak menggunakan kata kerja perintah. Yang ketiga menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Kemudian yang selanjutnya strukturnya. Struktur teks prosedur itu ada 3 ya. Yang pertama tujuan, yang kedua material, yang ketiga langkah-langkah. Untuk bagian material tidak semua teks prosedur itu ada, jadi bersifat opsional untuk bagian material. Nah, bagian tujuan ini berisi mengenai hal yang akan dicapai ketika membuat teks prosedur ya. Kemudian pada bagian material ini berisi mengenai alat dan bahan yang digunakan. Kemudian langkah-langkahnya ini merupakan urutan-urutan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam membuat atau menggunakan sesuatu. Selanjutnya ini contoh struktur teks prosedur cara menggunakan Blender ya, bisa kalian lihat. Bisa dilihat ya di situ ya. Bisa, Pak. Ya, Bisa, contoh Pak. strukturnya, bagian tujuan ya. Pada zaman yang sudah modern ini, Blender menjadi salah satu alat dapur yang harus dimiliki ibu-ibu karena Blender memudahkan pekerjaan ya. Ini. Kemudian selanjutnya contoh di bagian langkah-langkah. Ini langkah-langkah dalam menggunakan Blender ya. Yang pertama siapkan bahan, kemudian langkah selanjutnya pakai mangkok Blender yang sesuai. Setelah itu pasang mangkok Blender di atas dudukan dengan tepat. Kemudian kabel ditancapkan di stop kontak, tekan tombol on jika sudah selesai ya. Tombol off ditekan jika sudah selesai. Angkat mangkuk dan letakkan bahan tadi dalam mangkuk, lalu bersihkan dan simpan jika Blender sudah kering. Itu bagian langkah-langkahnya. Kemudian kaidah kebahasaan teks prosedur itu ada 3. Yang pertama konjungsi temporal, yang kedua kata kerja imperatif, yang ketiga
verba material dan tingkah laku. Konjungsi temporal ini konjungsi yang menyatakan urutan waktu ya dan bersifat kronologis. Contohnya ditandai dengan penggunaan konjungsi berikutnya, selanjutnya, lalu, kemudian, setelah itu konjungsi temporal. Kemudian yang kedua itu kata kerja imperatif atau kata kerja yang menyatakan sebuah perintah yang harus dilakukan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam teks prosedur. Contohnya apa untuk kata kerja imperatif? Contohnya memotong, memasukkan, melepas ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu verba material dan tingkah laku. Verba material itu kata kerja yang ditunjukkan melalui tindakan fisik ya, ditandai dengan aktivitas fisik. Sedangkan tingkah laku itu ditandai dengan adanya ungkapan atau perasaan ya. Nah, selanjutnya contoh kaidah kebahasaan teks prosedur untuk konjungsi temporal. Di sini ada 3 contoh kalimat. Yang pertama, kemudian kabel ditancapkan pada stop kontak. Kata kemudian termasuk konjungsi yang menyatakan waktu. Kemudian yang kedua, lalu tekan tombol yang bertuliskan on. Kata lalu juga sama ya, kata yang menyatakan urutan waktu. Kemudian yang ketiga, selanjutnya mangkok blender yang sesuai ya. Selanjutnya juga sama, termasuk kata kerja yang menyatakan waktu. Kemudian kata kerja imperatif. Yang pertama, siapkan bahan-bahan yang akan di blender. Siapkan ini termasuk kata kerja yang bersifat perintah. Kemudian kabel ditancapkan pada stop kontak. Kata tancapkan juga sama, termasuk kata kerja imperatif. Yang selanjutnya ada kata matikan, kemudian pasanglah, tekanlah, bersihkan, itu juga sama, termasuk kata kerja imperatif. Selanjutnya verba material dan tingkah laku. Untuk contoh-contohnya, yang verba material ini ada kata menyapu, merakit, memukul, menulis, membaca, mendengar, dan sebagainya. Kemudian dalam verba tingkah laku, ini kata kerja yang ditandai dengan perasaan seseorang. Contohnya kata merasakan, memahami, mengingat, memikirkan, membenci, menerima, menikmati, dan sebagainya. Kemudian langkah-langkah dalam penulisan teks prosedur. Yang pertama itu menentukan topik yang akan dibuat, kemudian mengumpulkan sumber informasi dan menulis kerangka karangan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan informasi yang telah didapat. Yang keempat, menyusun teks prosedur secara utuh. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan ketika membuat teks prosedur ini ada 5. Yang pertama, kalimat yang digunakan ya itu sesuai dengan karakteristik teks prosedur kompleks. Yang kedua, langkah-langkah atau instruksi yang diberikan harus jelas, bahasa yang digunakan sesuai. Kemudian yang keempat, urutan langkah-langkah harus sistematis. Yang kelima, yang paling penting, gunakanlah bahasa sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa baku Indonesia. Itu. Saya lanjutkan, yang terakhir itu melengkapi teks prosedur. Ini artinya ada bagian dari teks prosedur itu yang rumpang atau yang belum selesai ya, baik di bagian struktur ya. Kemudian untuk melengkapi teks prosedur yang rumpang yang harus diperhatikan yaitu harus benar-benar cermat dan memahami kalimat sebelum dan sesudah teks tersebut ya. Jangan sampai menuliskan kalimat yang tidak koheren dengan kalimat sebelum atau sesudahnya, karena akan membuat teks prosedur menjadi sulit untuk dipahami.
sehingga langkah-langkah dalam teks prosedur menjadi tidak sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Itu ya, itu untuk materinya. Nah, selanjutnya contoh teks prosedur yang rumpang. Ini ada contoh teks prosedur ya, cara membuat masker ya. Itu di bagian cara membuat itu ada yang masih kosong atau belum diisi. Kemudian di langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya, di tahapan yang ketiga itu juga sama, ada tahapan yang masih kosong atau belum diisi. Nah, pembetulannya untuk bagian yang belum diisi tadi itu yang kalimat yang bercetak tebal ya, tetapi Anda juga dapat membuatnya sendiri secara manual. Kemudian di bagian langkah-langkahnya di poin yang ketiga, jika sudah digunakan secara merata ke wajah, diamkan selama 10-15 menit hingga masker mengering. Jadi intinya untuk bagian melengkapi teks prosedur yang rumpang ini, ketika menuliskan ya kalimat harus benar-benar memahami dan mencermati kalimat sebelum dan sesudahnya, agar kalimat yang kita tulis itu koheren atau sesuai dan tidak menimbulkan miskomunikasi bagi orang lain. Ya, ada pertanyaan mungkin sebelum Bapak lanjutkan? Ada tidak? Tidak, Pak. Ya. Tidak. Ya, itu Tidak, tadi Pak. mengenai materi teks prosedur ya, dari awal sudah Bapak sampaikan sampai akhir bagian melengkapi teks prosedur yang rumpang. Jadi pada intinya materi teks prosedur ini sangat bermanfaat untuk kalian. Artinya bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa kalian sadari ternyata materi teks prosedur itu sudah kalian terapkan sebelumnya. Ya, contohnya apa? Contoh yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari ketika menggunakan atau membuat sesuatu terkait dengan materi teks prosedur. Seperti memasak mie apa, Pak? Kita bisa Bukan. masak mie. Apakah ketika memasak mie langsung dimasukkan minyak ke tempat, ke wajan? Kan tidak kan, pasti ada tahapannya. Iya betul sekali. Kemudian yang lainnya misalnya apa yang sederhana saja yang sering kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Membuat minum teh. Membuat minuman, teh, kopi. Terus cara menggunakan alat misalnya apa yang kalian gunakan sehari-hari di rumah? Misalnya apa kalau alat? Blender. Terus apa lagi? Magicom. Iya betul ya. Artinya ya, kalian dalam kehidupan sehari-hari, dalam aktivitas sehari-hari sudah mampu menerapkan, mengaplikasikan mengenai prosedur, entah itu cara membuat sesuatu atau cara menggunakan sesuatu, mengoperasikan sesuatu, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan menampilkan sebuah video cara membuat masker dari kain perca. Setelah penayangan video ini ya, kalian membuat teks prosedur atau menulis teks prosedur cara membuat masker dari kain perca berdasarkan tayangan video. Paham belum untuk perintahnya? Paham, Pak. Nah, Paham, Pak. jadi ini saya tampilkan tayangan videonya, kemudian kalian simak dengan baik ya. Kemudian nanti setelah itu tugasnya menulis teks prosedur terkait dengan tayangan video ya, saya tampilkan. Sudah terlihat untuk tampilan video? Sudah terlihat belum? Belum, Pak. Sekarang sudah? Sudah. Nah, Sudah. ya, silakan disimak dengan baik video tersebut.
Ya, tadi mengenai video cara membuat masker dari kain perca ya. Jadi nanti setelah ini kalian itu menulis teks prosedur ya berdasarkan tayangan video tadi. Nah, untuk selanjutnya ya, ini sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagi pada pertemuan sebelumnya. Ada 5 kelompok ya. Kita diskusi terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan di awal ya. Yang pertama dari kelompoknya Amanda, kelompok 1 ya. Coba jelaskan mengenai teks prosedur. Atau yang lainnya silakan yang bisa untuk menyampaikan. Rosiana dari kelompok 2 silakan. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Ya, teks yang berisi mengenai langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Kemudian untuk strukturnya ada berapa? Struktur teks prosedur. Ada 3, Pak. Yang pertama tujuan, kedua material, ketiga langkah-langkah. Ya, betul sekali. Ada bagian tujuan, material, dan langkah-langkah. Kelompok yang lain bagaimana dengan yang disampaikan Rosiana? Apakah sudah tepat? Kelompok yang ada bagaimana yang disampaikan Rosiana, sudah tepat atau belum? Sudah, Pak. Nah, terima kasih, sudah sangat baik sekali yang disampaikan Rosiana. Kemudian kaidah kebahasaannya apa saja? Silakan. Konjungsi temporal, Konjungsi Temporal. Betul, terus? kedua kata kerja imperatif, Ya. Kalimat imperatif. ketiga verba material atau tingkah laku. Iya, betul, ada konjungsi temporal, ada kalimat imperatif, ada yang terakhir verba material dan verba tingkah laku. Itu untuk kaidah kebahasaannya. Nah, untuk selanjutnya untuk menggali pemahaman kalian terkait materi yang sudah saya sampaikan, silakan kalian buka link yang sudah saya share di grup WA dan Google Classroom. Silakan dibuka, kemudian dikerjakan. Bapak beri waktu sekitar 20 menit. Selesai mengerjakan, kita bahas bersama. Ada pertanyaan sebelum mengerjakan? Sudah paham dengan instruksinya atau belum? Paham, Pak. Ya. Jika sudah paham, tidak ada pertanyaan, silakan dikerjakan 20 menit. Selesai kita bahas. Selesai ya? Ya. Kita bahas bersama saja. Nanti silakan masing-masing anak menyampaikan hasil jawabannya. Saya tampilkan untuk soalnya. Sudah terlihat di tampilan layar kalian? Sudah. Nah, sudah. Jika sudah, silakan dibaca nomor 1. Yang pertama silakan Amanda. Atau siapa yang sudah siap silakan untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Saya, Pak. Ya, silakan. 1. Bacalah teks prosedur di bawah ini dengan cermat. Berdasarkan teks prosedur di atas, isi yang terkandung dalam teks tersebut adalah C. Membuat kue brownies kukus. C. Ya, membuat kue brownies kukus. Yang lain bagaimana dengan yang disampaikan teman kalian? Sudah betul atau belum? Sudah, Pak. Ya, sudah. Betul, terima kasih. Kemudian nomor 2. Silakan. Apakah yang dimaksud dengan teks prosedur? A. Teks yang berisi langkah-langkah yang sistematis yang sesuai dengan aturan untuk mencapai suatu tujuan. Ya, betul sekali ya. Itu pengertian dari teks prosedur. Kemudian nomor 3 silakan yang lain. Berdasarkan teks prosedur di atas, struktur yang terdapat dalam teks prosedur cara membuat pisang goreng adalah tujuan, langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Ya, betul sekali. Yang tujuan, langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Kemudian silakan yang lainnya. Nomor selanjutnya. Rosiana silakan untuk membaca. Berdasarkan teks prosedur di atas, bagian struktur yang berupa tujuan yaitu D.
Rekening bank adalah hal yang harus dimiliki ketika seseorang ingin menyimpan uangnya atau menabung di bank. Di samping itu, rekening bank juga bisa digunakan untuk melakukan transaksi dan juga menerima atau mengirim uang. Ya, betul. Untuk nomor 4 jawabannya D. Kemudian nomor selanjutnya silakan yang lain untuk menyampaikan hasil jawabannya. 5. Bacalah kalimat berikut dengan saksama. Kata yang tercetak miring pada kalimat di atas termasuk D. Kalimat imperatif. Ya, kata menulis termasuk kalimat imperatif. Itu ya. Ya. Jadi dari latihan-latihan soal yang sudah kalian kerjakan, kemudian kita bahas, sebagian besar sudah bisa memahami, sudah bisa menangkap materi yang saya sampaikan dengan baik ya. Kemudian setelah kalian mengerjakan latihan soal ya tadi, kemudian berdasarkan tayangan video yang sudah kalian simak tadi, silakan kalian menulis teks prosedur cara membuat masker dari kain perca. Kalian kerjakan, kemudian setelah itu hasil pekerjaan kalian jika sudah selesai difoto, kemudian dikirimkan ke WA Group atau bisa dikirimkan juga ke Google Classroom. Seperti itu ya. Iya, Pak. Ya, luar biasa ya. Kemudian untuk selanjutnya ya, setelah kita mempelajari materi teks prosedur ya, dari awal mengenai pengertian sampai dengan melengkapi teks prosedur, kemudian menulis teks prosedur. Nah, untuk bagian yang terakhir, yang selanjutnya ya, setelah saya menyampaikan materi teks prosedur ya, materi apa saja yang sudah kalian dapatkan, kesimpulannya mengenai apa, silakan disampaikan. Kesimpulan, memahami isi teks prosedur. Kemudian menjelaskan teks prosedur. Ya, terus Mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. kemudian Menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. ya, Membuat pernyataan dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Melengkapi teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. ya, itu kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan pada kesempatan hari ini, yaitu kita sudah belajar mengenai memahami isi, kemudian pengertian teks prosedur, kemudian mengidentifikasi, kemudian bisa membuat pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur, sampai pada bagian yang terakhir kalian sudah bisa melengkapi bagian teks prosedur yang rumpang itu ya. Kemudian untuk bagian refleksi ya, silakan kalian tulis manfaat-manfaatnya dari pembelajaran kali ini, saran-saran dan masukan silakan kalian tulis ya di buku tulis seperti biasa, kemudian kalian tulis refleksinya, selesai difoto, dikumpulkan lewat WA Group ya. Kemudian untuk pertemuan pada minggu depan, pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada KD yang selanjutnya, yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Itu untuk materi pertemuan minggu depan, silakan kalian pelajari supaya dalam pertemuan besok kita bisa langsung belajar dengan baik. Seperti itu. Sebelum Bapak tutup, mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan kalian? Ada tidak kira-kira? Tidak. Tidak. Ya, jika tidak ada, Bapak tekankan lagi untuk tugas yang tadi menulis teks prosedur, silakan dikerjakan, jangan sampai lupa itu ya. Dikumpulkan lewat WA Group jika sudah selesai ya. Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk kehadirannya. Bapak mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.